Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hajar Aswad. Saya dosen berasal dari Universitas Gadjah Putih. Debut saya mengajar di Universitas Gadjah Putih pada Prodi Ilmu Administrasi Negara dimulai sejak tahun 2018. Untuk pendidikan S1, saya menempuh pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Universitas Gadjah Putih, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kemudian pada tahun 2015 saya melanjutkan kembali ke tahap jenjang strata 2, mengambil konsentrasi jurusan Magister Studi Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Kepakaran saya yaitu di bidang kebijakan pembangunan, komunikasi dan advokasi kebijakan, serta politik lokal dan desentralisasi daerah. Untuk saat ini saya mengajar di kedua program studi, yaitu diantaranya di program studi ilmu administrasi dan program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Putih. Untuk semester ganjil, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah administrasi pembangunan, sistem perencanaan dan pemrograman penganggaran. Dan di Prodi Ilmu Komunikasi, saya mengajar komunikasi internasional. Untuk di semester genap, saya mengajar di Prodi Ilmu Administrasi Negara, diantaranya mata kuliah yang saya ajarkan adalah komunikasi advokasi kebijakan, hukum administrasi negara, dan etika administrasi publik. Adapun teknik saya mengajar di dalam kelas tentunya dengan bertatap muka secara langsung. Untuk lebih detailnya, saya akan mencoba mendeskripsikan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah administrasi pembangunan. Sebagai pengantar awal perkuliahan, saya biasanya menyampaikan kontrak kuliah kepada peserta kelas secara tertulis, yang mana di dalam kontrak kuliah tersebut berisi tentang deskripsi capaian pembelajaran, tata tertib perkuliahan, dan metode penilaian. Untuk kontrak kuliah berisikan tata tertib selama perkuliahan berlangsung, intinya agar ada sebuah saling menghargai, saling menghormati antara dosen dengan mahasiswa, sehingga terjalinlah sebuah chemistry yang artinya dalam proses belajar mengajar tersebut terjadi hubungan antara mahasiswa dan dosen dalam rangka mempelajari sebuah kajian mata kuliah yang akan dikaji gitu. Kemudian selanjutnya di deskripsi pada deskripsi mata kuliah saya akan mencoba menjelaskan tentang ruang lingkup dan kajian administrasi pembangunan. Hal ini juga saya sampaikan kepada mahasiswa selaku peserta kelas. Kemudian capaian pembelajaran. Harapan dalam capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di dalam organisasi publik. Kemudian, mahasiswa dapat menganalisis persoalan-persoalan yang pengkajiannya melalui lembaga internal maupun eksternal dalam koridor sektor pemerintahan. Harapan kepada peserta kelas melalui mata kuliah administrasi pembangunan ini adalah agar mahasiswa mampu memahami secara teoritis dan mampu mengkaji regulasi yang relevan dari analisis kebijakan sehingga menghasilkan draft kebijakan yang mengarah kepada pola pembangunan. Dengan harapan mahasiswa juga dapat mengidentifikasi kepentingan publik dalam sektor kebijakan publik, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, yang tentunya relevansi ini dikaitkan dengan isu-isu pembangunan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang sering saya gunakan adalah saya menyampaikan kajian substansi materi, sembari itu saya juga membuka peluang diskusi
dalam bentuk tanya jawab hingga selesainya keseluruhan materi yang saya sampaikan. Dalam proses penyampaian materi tentu saya juga didukung dengan perangkat baik itu laptop dan proyektor. Nah, ini semata-mata untuk memaksimalkan proses transformasi bahan ajar yang saya sampaikan kepada mahasiswa atau mahasiswi selaku peserta kelas sehingga mereka dapat memahami secara substansi isi daripada kajian materi yang saya sampaikan. Nah, di samping materi yang saya sampaikan juga saya memberikan dalam bentuk tugas. Hal ini bertujuan untuk melatih dan menguji kemandirian mereka sejauh mana mereka telah memahami bahan-bahan ajar administrasi pembangunan yang saya sampaikan. Tugas-tugas yang saya berikan sebagian dalam bentuk soal-soal yang dikerjakan, kemudian dikumpulkan, kemudian dalam bentuk tugas individu. Biasanya tugas individu dapat dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya ada juga tugas dalam bentuk kelompok. Ini dilakukan tentunya bersama-sama untuk melatih juga kekompakan dan solidaritas di antara mahasiswa. Nah, kalau terkait tugas kelompok, saya lebih cenderung memberikan dalam bentuk studi kasus, mengkaji sebuah studi kasus yang mengkaitkan dengan isu pembangunan baik di tingkat daerah, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sekaligus. Ini juga untuk memberikan ruang yang lebih cukup kepada mahasiswa dalam memahami kajian-kajian terkait mata kuliah administrasi pembangunan. Di dalam proses belajar mengajar antara saya sendiri selaku dosen bersama mahasiswa selaku peserta kelas, nah pada akhirnya nanti akan ditentukan dalam sebuah penilaian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk diberikan pembobotan kepada mahasiswa dari masing-masing peserta kelas. Nah, diantaranya dari sisi sikap, yaitu bobotnya 20%, kemudian keterampilan 20%, kuis 10%, absensi 15%, ujian tengah semester 20%, dan UAS 20%. Nah, dalam proses belajar mengajar, saya juga menyampaikan tahapan-tahapan melalui rencana pembelajaran semester. Dengan demikian, saya dapat terbantu untuk memberikan penilaian berkaitan dengan rubrik penilaian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait tentang persentase absensi mahasiswa, terkait persentase ujian tengah semester, dan persentase akumulatif keseluruhan, yaitu ujian akhir semester. Dalam proses pengajaran, saya selalu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah tanya jawab dengan membangun sebuah pola diskusi yang fleksibel yang berkaitan dengan apa yang mereka pahami setelah saya mentransformasikan bahan pengajaran yang saya sampaikan. Dalam tahapan ini saya mencoba membangun pola komunikasi yang fleksibel yang bertujuan untuk membangun komunikasi sehingga terbukalah sebuah diskusi terkait sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya berikut cuplikan video mengajar saya untuk dapat saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi senantiasa. Semoga semua dalam keadaan semangat ya untuk memulai materi kuliah kita pada hari ini terkait tentang mata kuliah administrasi pembangunan. Sebelum saya memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya saya absen satu persatu ya. Sauma Ramadhani, ya, Putri Rizky, Rahmawati, Siti Umairah Nisa, Rizmi Ketiara, Nisa Tawarnemi, Dira Depia, Meli Agustina, Mupira Junaida, Elsa Herlita, Rika Destriadani,
Sando Rizky, oke. Tona Ranggayuni, Winreta, Harip Handoko, Sahlan, Sopyan Ali, Miga Aulia Prima ya. Ulpayani, Saprina, Mita Ladista, Pitria, Pira Aida Pitri, Rita Armina, Apinda Ulpa, Sabaria, Sulastri. Oke. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai materi kuliah kita pada hari ini, yaitu administrasi pembangunan ya. Nah, di materi kuliah pada kali ini, ada baiknya kita sebelum mempelajari lebih dalam terkait disiplin ilmu yang sedang kita godok, memang kita harus ada mendasar berangkat daripada para ahli ya, agar kita mengetahui teori-teori yang sudah dikeluarkan oleh beberapa ahli. Nah, menurut Later Gulick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga teori selanjutnya yang dikemukakan oleh De Lianggi. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada Haddad Nawawi, kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerjasama oleh suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, artinya dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat para ahli terkait dengan administrasi pembangunan, untuk pelaksanaan itu tidak lepas dari proses perencanaan. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembangunan. Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, setiap negara itu punya tujuan. Nah, tujuannya sudah pasti ya. Di balik negara itu juga memiliki tujuan dalam skala nasional. Negara juga memiliki tujuan untuk berafiliasi dengan beberapa negara dalam menjaga hubungan internasional. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, sini. Administrasi pembangunan adalah suatu cara dan upaya untuk memperbaiki sistem atau proses teknis dan non-teknis yang digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang meliputi aspek budaya, sosial, dan politik secara terencana dan telah disesuaikan dengan keadaan negara tersebut. Artinya di dalam suatu negara itu ya, dia harus menyesuaikan diri dulu dalam keadaan negara itu, posisinya stabilkah, sehingga apa yang cocok, kebijakan-kebijakan ataupun output-output yang cocok untuk diterapkan di dalam suatu negara. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Tona. Dari penjelasan yang Bapak baca tadi Pak kan, Ya. ada timbul pertanyaan dari saya, yaitu tentang gambaran administrasi pembangunan dalam aspek budaya, sosial, dan politik itu bagaimana Pak? Maksudnya ini diminta gambaran Pak. Baik. Sebagai contoh Pak. Oke. Berarti kamu yang tanyakan di sini ya. Ya Pak. Aspek budaya, sosial, dan politik. Nah, di dalam untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, sehingga wajarlah kiranya aspek budaya itu menjadi bagian daripada pembangunan. Terlebih daripada negara Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku dan bangsa, sehingga budaya yang ada di Indonesia terutama harus diakomodir, dan budaya itu dianggap sebagai suatu
tonggak bagian dari pembangunan. Nah, gitu. Karena budaya itu melekat daripada ataupun warisan yang telah diwariskan, sehingga budaya itu juga merupakan bagian dari identitas dan budaya hidup. Nah, kemudian satu lagi ada aspek sosial. Manusia itu tidak akan bisa melakukan suatu perbuatan dengan individu. Tentunya manusia itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama, sehingga kehidupan sosial itu sangat diperlukan. Makhluk sosial itu butuh berinteraksi, dia nggak bisa sendiri. Nah, selanjutnya kemudian ini ada secara politik. Nah, politik ini kan apa sebenarnya arti politik ini? Politik ini adalah urusan tentang negara. Negara itu mempunyai tujuan sangat jelas ya. Tujuan yang terutamanya itu adalah memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana mensejahterakannya? Nah, dengan membuat sebuah regulasi-regulasi yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, apakah politik ini menjadi tanggung jawab daripada negarawan saja? Tidak. Nah, politik ini juga kalau kita kaji secara politik yang mempunyai daya dorong dalam pembangunan dan pengembangan bangsa ini, partai politik juga ikut andil dalam menentukan kemajuan sebuah negara gitu ya. Oke, jelas si Tona? Ya, ada lagi yang lain? Silakan ditanyakan. Nggak apa-apa, floor aja kita. Ada? Atau sudah memahami sekiranya apa yang saya sampaikan? Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya, oke ya. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa memperhatikan sebuah sinema secara visual, akan saya putarkan. Oke. Konklusi dari pertemuan oleh CAG, Kooperatif Administratif Group, memberikan keputusan perlunya dibentuk administrasi pembangunan untuk menunjukkan kemajuan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Sebelumnya, apa itu administrasi pembangunan? Menurut Waldo, administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan. Sedangkan pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaiki taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia menurut Muhammad Ali. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah untuk tumbuh, berkembang, dan berubah menuju situasi yang dianggap lebih baik dan maju dalam aspek kehidupan nasional. Pada dasarnya, administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi negara yang menjadi titik tolak keberhasilan suatu bangsa dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran secara merata. Mengapa administrasi pembangunan itu penting? Pertama, karena dalam ilmu administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah perang atau baru atau sedang membangun. Kedua, agar bantuan yang diberikan di bidang administrasi mencapai sasaran. Ketiga, dalam rangka perkembangan ilmu administrasi yang mutakhir dan menyesuaikan atas tuntutan praktik di lapangan. Keempat,
Ya, kira-kira itu kan sebuah fenomena dari sinematografi perjalanan sejarah terkait tentang administrasi. Artinya apa? Segala gejolak yang terjadi di masa lampau, baik di Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ternyata ada apa ya? Mengantarkan sebuah sejarah bagaimana pembangunan pasca perang itu dilanjutkan dengan adanya kerjasama antar negara. Oke, baik, dari video ini ada yang mau ditanya? Ada yang mau apa? Yang menanggapi, menyikapi dari video yang ditampilkan? Silakan. Ada? Gimana? Oke, silakan Dira. Apa? Oke, baik. Terkait tentang administrasi pembangunan ya. Sebenarnya administrasi pembangunan itu di setiap negara pasti memerlukannya itu, baik itu berkembang maupun negara maju. Tinggal apa? Karena setiap negara ini kan punya ideologi, punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu harus ada dasar-dasar bagaimana menerapkan pola pembangunan. Nah, yang menjadi tren sekarang itu pembangunan bukan hanya di bagian infrastruktur fisik, namun ada pula pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia di sektor di sektor pendidikan ya. Saya kira demikian. Nah, kalau kita katakan negara maju, negara berkembang, sudah otomatis pasti mereka menerapkan sistem pola administrasi pembangunan. Artinya semua pembangunan itu harus dilakukan secara terencana, secara pelaksanaan, kemudian dan secara evaluasi atau monitoring dari apa yang telah dilaksanakan. Ada yang lain? Oke, silakan. Siapa si Soma? Apa? Ada The Marshall Plan. Ya. The Marshall Plan Oh. kan itu bantuan program ekonomi yang berskala besar yang dicetuskan oleh Amerika Serikat untuk mengembalikan kekuatan ekonomi negara-negara yang kena imbas perang Dari dampak perang ya. Oke. Oke. Jadi dari programnya tuh itu berupa bantuan ataupun pinjaman, Pak. Nah, Supaya orang ini mengembalikan ekonominya kembali. ya, untuk memulihkan sebuah perekonomian ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau ini kalau itu kan tergantung hubungan diplomatik ya, hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, buntut dari hubungan diplomatik ini akan menjalar lagi menjadi hubungan bilateral. Bilateral itu kan ada sektor juga, di sektor apa dia kerjasamanya. Nah, terkait tentang bagaimana sebuah negara itu memberikan bantuan atau pinjaman, nah itu tergantung kesepakatan daripada kedua belah negara. Nah, kita lihat aja gitu. Sekarang aja kan dapat kita lihat itu dampak perang misalkan di Ukraina dengan Rusia. Nah, Ukraina ini dia menganggap dirinya adalah bagian daripada sekutunya Amerika yang memposisikan diri pada blok pertahanan NATO, Nation Atlantic Treaty Organization ya, itu ya, organisasi pertahanan Atlantik Utara. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita itu tergantung kesepakatan di kedua belah negara. Yang notabene pasti terbangun atas dasar kerjasama gitu. Apakah itu dalam bentuk pinjaman, apakah itu dalam bentuk bantuan. Kalau bantuan itu sifatnya lebih bantuan sosial. Kalau bantuan itu lebih sering dia tersalur melalui United Nations atau Persatuan Bangsa disingkat PBB ya, begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti saya harap nanti para generasi kalian terutamanya dapat menduduki jabatan strategis penting di posisi di negara lah, sehingga kalian akan dengan sendirinya mengetahui bagaimana perjalanan ataupun bagaimana sistem pemerintahan negara kita dalam rangka mencapai tujuan untuk keadaan yang lebih baik ya. Ada lagi?
Kalau nggak biar saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada ide pokok administrasi pembangunan. Sangat jelas ya. Yang pertama, adanya suatu proses, yaitu usaha yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, tidak akan terhenti. Tidak akan berhenti dia. Setelah dilakukan, ada kekurangan, kemudian untuk dilakukan kembali, menutupi kekurangan agar bisa maksimal untuk dilaksanakan gitu ya. Artinya dia secara kontinu dia. Kemudian yang kedua, adanya administrator, yaitu pemerintah, negara beserta perangkatnya. Siapa calon administrator? Ya, kalian, para mahasiswa dan mahasiswa. Ya, kalian nanti calonnya itu. Karena kan kehidupan ini kan memerlukan regenerasi. Ya, jadi kan yang akan dicetak dan diproduk nanti untuk dapat mengisi posisi administrator. Kemudian yang selanjutnya adanya masyarakat civil society. Masyarakat itu sangat diperlukan dalam sebuah negara. Nah, karena masyarakat juga bagian daripada syarat suatu negara. Terbentuknya negara itu harus ada masyarakat ya. Dan otomatis membangun pun karena ada masyarakat. Ya. Selanjutnya yang keempat, perubahan dan modernisasi, yaitu keinginan perubahan ke arah yang lebih baik, yang multidimensi dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di dalam sebuah negara itu harus ada sebuah pengendalian, nggak bisa terlampau bebas begitu saja kalau tidak ada pengendalian itu. Nah, ini semata-mata untuk menjaga ketertiban. Nah, di dalam ini ada yang mau tanyakan? Nih, silakan, gimana? Yang pertama Pak, di situ kan tercantum adanya masyarakat Pak kan? Ya, oke. Jadi saya mau nanya bagaimana partisipasi masyarakat di bagian administrasi pembangunan ini Pak? Oke. Itu yang kedua, yang di nomor 4 adanya modernisasi Pak. Mantap. Tantangan administrasi pembangunan di era globalisasi ini gimana Pak? Oh, tantangan di administrasi di era globalisasi ya. Baik. Ke selanjutnya. Ada berapa? Nggak apa-apa. Terakhir Pak kan? Diskusi lah kita. Masyarakat tuh bisa Pak, maksudnya melakukan evaluasi sama monitoring di bagian administrasi pembangunan. Evaluasi dan monitoring di bagian administrasi pembangunan ya. Baik, ini harus saya runut dulu satu persatu kan. Yang dari pertama dulu ya. Ini harus saya catat dulu nih. Aduh. Ada ini. Ada spidol. Aduh, siapa? Di komtingnya. Ketinggalan ya. Ini habis pula. Tapi bisa nih. Nggak bisa juga. Ada? Nggak apa-apa. Kalau begitu coba saya apakan aja lah. Saya sampaikan aja secara lisan ya. Yang pertama itu apa tadi terkait bagaimana peran apa? Partisipasi masyarakat. Oke. Nah, saya bisa contohkan di tingkat paling early ini di sebuah sistem pemerintahan desa. Nah, pastinya prakarsa pembangunan itu harus datang dari keinginan masyarakat, harus datang dari aspirasi masyarakat. Nah, bagaimana sistem keterlibatan masyarakat? Yaitu diundang dalam rangka rencana musyawarah pembangunan atau disingkat dengan musrembang. Ini biasanya kalau di tingkat ini dilakukan di masing-masing antar desa. Nah, kemudian pemerintahan desa ini mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyarakat ini perlu apa? Nah, setelah itu di tingkat desa itu kan mempunyai struktur hierarki lebih tinggi, yaitu kecamatan. Nah, akan ada lagi musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan, akan dibawa lagi aspirasi masyarakat itu ke sana. Nah, di kecamatan juga diakomodir, setelah diakomodir dibawalah ke tingkat kabupaten untuk dilakukan pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran ini pada muara akhirnya adalah memerlukan keputusan kepala
kepala daerah untuk menyetujui pembangunan yang diminta oleh masyarakat. Itulah kira-kira partisipasi masyarakat itu terhadap pembangunan. Kemudian yang kedua apa tadi, Sando? Yang selanjutnya tadi? Tantangan administrasi pembangunan di era globalisasi. Oke, tantangan administrasi pembangunan di era globalisasi. Oke, baik. Sebenarnya tantangan administrasi pembangunan itu ada kemajuan ilmu dan teknologi. Kalau kita tidak menyetarakan dengan perkembangan internasional, maka sebuah dampak akan kita alami, yaitu ketertinggalan. Nah, makanya di situ budaya tadi, kalau kita kembali ke slide berikutnya, budaya itu juga merupakan bagian dari administrasi pembangunan. Karena dengan budaya ini kita dapat mengendalikan pengaruh budaya asing. Era globalisasi ini tidak menutupi masuknya arus budaya asing. Ini dalam arti kata asing, dalam arti kata misalkan negatif ya. Negatif yang bertentangan dengan pola hidup kita, yang dapat merusak generasi kita gitu. Jadi kan sebagai pengendalian era globalisasi ini, artinya negara kita itu juga harus mempersiapkan sumber daya manusia kita yang dapat bersaing secara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat mempertahankan identitas diri dengan menanamkan budaya-budaya dan kearifan lokal yang berada di wilayah negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi? Selanjutnya? Oh ya, silakan. Yang satu lagi apa tuh? Ini Pak, apakah masyarakat bisa melakukan evaluasi dan monitoring? Oke, apakah masyarakat bisa melakukan evaluasi dan monitoring? Kalau kita lihat tupoksinya itu, kalau evaluasi dan monitoring itu kan sudah pasti ada unit penyelenggara untuk melaksanakan itu. Namun masyarakat juga tidak dibatasi kalau ingin mengawasi. Karena kan kita lihat aja lah, sebuah penegak aparat hukum aja lihat, dia juga membutuhkan kerjasama dengan masyarakat, dengan adanya laporan-laporan dan temuan-temuan yang janggal ataupun bertentangan dengan yang seharusnya ya. Nah, kira-kira sejauh itu aja. Jadi mungkin fungsinya kalau menetap dan melekat sesuai tupoksi tidak, namun fungsinya secara kontrol sosial, nah, itu bisa. Masyarakat mempunyai hak untuk itu. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Atau yang lain silakan menanggapi pertanyaan dari Sando. Ada? Adakah? Ada? Enggak? Speedo. Ada? Ada yang mau menanggapi? Permisi dah. Oke, yuk. Saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada grafik terkait tentang administrasi pembangunan. Nah, yang di sisi ini, yang di atas ini adalah penyempurnaan administrasi. Nah, di sini penyempurnaan administrasi pembangunan. Nah, di mana dia menyempurnakan? Yang terutama di proses perumusan kebijakan. Selanjutnya, perumusan program pembangunan. Kemudian tata pelaksanaan. Ini supaya jangan sembraut. Pemerintah itu kan harus harus tertata ya, memiliki petunjuk lah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Nah, tujuannya apa nih? Ini kan ada. Ini semata-mata dilakukan untuk kebijakan pembangunan. Nah, di sini ada partisipasi masyarakat, ada modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial, ekonomi. Nah, saya mengklasterkannya seperti ini dia. Kalau kita lihat esensi daripada administrasi pembangunan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau Ada yang mau ditanyakan? Makasih dah. Kalau tidak, biar saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sampai sini ya. Oke. Nah, ada di sini kita kembali kepada menurut Siagian ya. Perumusan administrasi pembangunan. Pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada rangkaian kegiatan yang bersifat
pertumbuhan, dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan negara. Nation building. Pembangunan negara. Pembangunan negara kita ini, negara Indonesia dasarnya dari, ya itu ideologinya, undang-undangnya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap negara itu mempunyai tujuan, maka harus dirumuskan sebaik mungkin dalam rangka pembangunan negara. Jadi, kalau di slide ini ada yang mau didiskusikan? Atau saya akumulasi dulu? Saya akumulasi dulu ya, mungkin supaya nanti bisa disimpulkan pada konklusinya nanti. Nah, administrasi pembangunan memiliki dua sisi. Pembangunan administrasi yaitu penyempurnaan administrasi. Birokrasi harus membangun masyarakat, berorientasi pada yang lemah, mengarahkan dan memberdayakan. Nah, inilah sebuah prinsip dari pembangunan administrasi. Birokrasi harus membangun masyarakat, artinya masyarakat ini harus diberikan sebuah layanan publik yang prima. Apa itu layanan prima? Pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Makanya pihak biro pemerintah abdi negara ini wajiblah kiranya mereka melayani kita, apalagi ini menyangkut urusan-urusan yang tentang negara. Contoh kecilnya aja lah, pembuatan KTP, gitu. Pembuatan KK, pembuatan jaminan kesehatan pakai kartu, sehingga nggak menyulitkan lagi kita kalau mau butuh pelayanan kesehatan seperti itu ya. Kemudian berorientasi pada yang lemah. Nah, bagaimana maksudnya berorientasi pada yang lemah? Makanya di negara kita ini punya data ya, terutama di Badan Pusat Statistik bisa jadi, ataupun kalau di tingkat daerah ini kita punya dinas sosial yang mendata para masyarakat yang masih mungkin ya tingkat perekonomiannya masih di bawah rata-rata, sehingga mereka layaklah diberikan bantuan melalui pemerintah. Nah, apakah cukup dengan memberikan bantuan saja? Tidak. Nah, itulah pola pembangunan pengembangan administrasi. Mereka harus diarahkan dan diberdayakan. Yang tidak usaha, yang tidak punya usaha sama sekali, diberikan usaha. Nah, ini adalah sebuah pengalaman saya mencoba menceritakan kepada kalian ya. Jadi ada seorang masyarakat ini yang yatim piatu, tidak punya siapa, dan dia juga tergolong sebagai sebagai orang yang sangat membutuhkan bantuan dan terdata gitu. Setelah ditanyai, ternyata mungkin ya tidak punya bekal kehidupan lagi ya. Sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Pemerintah melalui unit pelaksananya, melalui OPD-nya. Ceritanya begini, rupanya dia perempuan ini dia mau melakukan sesuatu itu asalkan ada perubahan untuk kehidupannya ya. Nah, akhirnya dia dimasukkan ke balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Di dinas itu ada pelatihan ya setiap tahun itu ya. Ada tukang jahit, kalau yang perempuan ada yang tata boga, kalau yang laki ada pengelasan, ada bengkel. Mereka dilatih selama waktu yang paling singkat, selama 1 bulan. Setelah dilatih dia punya skill dan keahlian. Nah, sehingga dia tinggal mengembangkan, apakah dia kerja sama orang dulu, apakah dia buka usaha mandiri. Nah, artinya setelah dia dibantu, diarahkan dan diberdayakan. Nah, bayangkanlah 10% aja dari keseluruhan populasi rakyat Indonesia bisa dibantu seperti itu. Di tahun berikutnya, otomatis dengan tersendirinya mengurangi angka pengangguran.
Nah, kurangnya angka pengangguran itu juga bagian dari keberhasilan pembangunan. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, administrasi pembangunan, perencanaan, pengerahan sumber daya, dan penganggaran. Sebagus apapun perencanaan kalau tidak didukung anggaran memadai, tidak sepadan hasilnya. Nah, tidak sepadan. Jadi di administrasi pembangunan ini sangat menekankan bagaimana proses planning atau perencanaan. Setelah direncanakan, bagaimana sumber daya kita, bagaimana kelengkapan personalia kita, bagaimana kelengkapan pegawai kita untuk melaksanakan perencanaan yang sudah kita tetapkan. Nah, disinilah ada penekanan pengerahan sumber daya. Kemudian yang selanjutnya anggaran. Setiap kegiatan itu disesuaikan dengan anggaran memadai. Setiap pembangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang memadai. Yang seharusnya, yang sewajibnya dilakukan dengan sewajar-wajarnya. Ya. Jadi itu sebagai sebuah gambaran. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan jelas. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengerahan sumber daya, ketiga pengerahan partisipasi masyarakat, 4 penganggaran, 5 pelaksanaan pembangunan, 6 koordinasi, 7 pemantauan dan evaluasi, 8 pengawasan, 9 peran informasi. Nah, ini sudah berurut ya, sudah berurut. Saya urutkan fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas atau paham? Paham ya? Paham ya? Kalau nggak ada kurang paham, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, ketika kita berbicara keberhasilan pembangunan, nah ini juga kita bisa kaji sebuah kegagalan perencanaan. Nah, kegagalan ini bisa jadi dikarenakan informasi kurang lengkap atau tidak realistis. Nah, ini yang sering sekali terjadi miskomunikasi ya. Seperti ibaratkan sebuah kata, kita mendengarkan setengah dan kita memahami seperempat, ya kan? Mereka mengatakan 0, kita mengatakan double. Nah, itulah yang paling sering terjadi. Jadi pemahaman ini bisa jadi ya. Kira-kira yang peribahasa yang saya sampaikan tadi memahami nggak? Mereka menyampaikan setengah, kita memahaminya seperempat. Mereka mengatakan 0, kita mengatakan double. Artinya, kalau ada sebuah informasi, cermati, pahami. Jangan ibarat kita lihat sebuah buku kopernya, dari buku itu kita menyimpulkan isi dalam buku. Baca dulu sampai habis, baru disampaikan. Jadi kalau buku itu setengah, maka kita pun dapat pemahamannya setengah. Lebih besar setengah atau seperempat? Mana lebih besar? Lebih besar setengah. Itu. Jadi untuk memahami sebuah substansi itu, pahamilah sedalam-dalamnya. Kemudian yang tadi, mereka mengatakan 0, kita mengatakan double. Informasinya hal yang sepele, tapi kita tambah-tambahkan. Kan kita kita perlebar sehingga jauh dari substansi informasi yang sebenarnya. Jadi itu karakter yang tidak baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aparatnya tidak siap dan tidak berkompeten. Aparat tidak siap nih dan tidak kompeten. Nah, tidak siap ini memang tidak bisa dia melaksanakan, tidak kompeten nih, tidak menguasai bidang ilmu. Gimana lah kita paksakan dia? Nah, itu harus apa ya? Ini tidak kompeten ini bukan berarti dia tidak memiliki ilmu. Ya. Contohnya aja lah. Dia seorang tenaga ahli nuklir, ya kan? Ditugaskan di bidang kesehatan, nggak kena dia. Itu bukan kompeten dan bidangnya.
Selanjutnya, seringkali pelaksanaan terpisah dari perencanaan. Nah, ini yang sering terjadi. Kita sudah rencanakan matang-matang, kemudian setelah kita laksanakan tidak sesuai dengan janji kita di awal. Sering. Selanjutnya, kesalahan dalam falsafah konsep dalam perencanaan tersebut. Nah, ini falsafah ini bisa jadi kalau kita dalam sebuah negara ini kan berangkat dari tugas negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Turun lagi ke bawahnya, bagaimana menciptakan generasi bangsa? Yaitu dengan meningkatkan taraf pendidikan. Ada yang pendidikan dalam negeri, ada yang di luar negeri. Ya. Kadang-kadang salah dimanfaatkan ini. Nah, di mana kesalahan manfaatannya? Ada sebuah cerita juga, orang Indonesia dapat beasiswa luar negeri. Ketika dia mendapatkan sebuah beasiswa itu, otomatis dikatakanlah mencapai 300 atau 500 juta sampai dia selesai. Harapan negara kita ketika dia sudah mengenyam ilmu dan mendapatkan pendidikan, negara berharap dia kembali lagi ke Indonesia untuk membangun negara Indonesia. Namun kadang ada sebuah sebuah data yang mengatakan ada beberapa itu yang diberikan beasiswa tidak pulang. Nah, bagaimana konsekuensinya? Negara menetapkan sebuah konsekuensi atau sanksi dengan mengembalikan uang pendidikan. Nah, yang bersangkutan lebih mau mengembalikan uang pendidikan karena hampir sebulan dia mendapatkan gaji yang luar biasa. Dia sudah menetap di sana dan sudah bekerja. Kalau untuk mengembalikan itu 3 bulan gajian selesai itu dia buat semua. Dengan hitungan dolar dan euro yang dia dapatkan sebagai tenaga luar negeri. Itu ada terjadi. Itulah kehidupan nih kadang kalau kita ada betah di satu tempat kan. Tapi kalian masih cinta kan sama negara Indonesia? Masih cinta ya? Oke. Selanjutnya tidak adanya partisipasi. Ini adalah tidak adanya terbangun sebuah jalinan kerja sama. Saya lanjut. Nah, saya mencoba memberikan contoh pembangunan di wilayah Aceh. Nah, ini jadi Aceh ini kan kita harus bangga ya. Aceh ini mempunyai sebuah kekhususan. Nah, yang pertama, dasar hukum. MOU Helsinki melahirkan beberapa poin yang memiliki relevansi terhadap rekonstruksi, rehabilitasi, dan reintegrasi di wilayah Aceh. Nah, kemudian ada juga kebijakan-kebijakan gubernur terkait tentang bagaimana penyelesaian lahan bagi tapol atau napol dan masyarakat imbas konflik pasca konflik ya. Kemudian adanya partisipasi partai lokal sebagai perantara aspirasi masyarakat di wilayah Aceh. Nah, ini makanya karena Aceh ini kan punya keistimewaan atau kekhususan ya. Kalau dulu punya gelar keistimewaan, mungkin sekarang beralih kata menjadi kekhususan. Oke, nah baik, coba kita lihat bagaimana skema koordinasi pembangunan di wilayah Aceh. Nah, di pertama, ini saya gariskan sebagai pemerintahan Aceh. Di sebelahnya ada Lembaga Wali Nanggro. Lembaga Wali Nanggro ini adalah lembaga yang menangani yang kekhususannya lebih mendekat dan melekat kepada adat istiadat. Nah, Lembaga Wali Nanggro ini juga muncul setelah adanya perdamaian ya antara NKRI dengan Gerakan Aceh Merdeka dahulunya, sehingga melahirkan beberapa poin. Poin-poinnya itu termasuk itu pembangunan ada Lembaga Wali Nanggro, kemudian ada partai lokal dan kekhususan lainnya. Selanjutnya di penyelenggara ada Badan Reintegrasi Aceh. Nah, Badan Reintegrasi Aceh ini mempunyai tugas dalam rangka meningkatkan ataupun mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah Aceh. Nah, tugasnya apa? Ya, mendata para masyarakat yang terimbas sebagai korban konflik. Ya.
Di selanjutnya ada KKR nih, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, Komisi Kebenaran ini adalah benar nggak dia sebagai orang yang terimbas konflik. Benar nggak dia menjadi tahanan politik karena dianggap melakukan gerakan separatis ya, melakukan pemisahan diri terhadap pemisahan diri dengan negara. Ini ya, ada komisi kebenarannya, dipaktual lagi dia. Kemudian yang selanjutnya ada partai lokal. Partai lokal ini hanya ada di Provinsi Aceh. Nah, selanjutnya ada kekhususan di wilayah Aceh. Kemudian ini yang paling menarik, membangun berlandaskan syariat. Dan ini pemerataan pembangunan dan garis bawahnya adalah semata-mata untuk menjaga ketentraman dan kedamaian Aceh. Nah, kalau kita lihat skema koordinasi pembangunan di wilayah kita ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada? Oke. Sebagai sebuah kesimpulan, dari pembahasan yang telah kita lalui bahwasanya administrasi pembangunan adalah upaya pemerintah dalam rangka mengisi peranan yang dominan terhadap proses pembangunan secara keseluruhan baik untuk kemajuan bangsa dan negara, serta mengendalikan tujuan administrasi pembangunan agar tetap menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini meliputi prosedur, teknis, dan pengaturan organisasi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Nah, dari beberapa slide yang saya tampilkan, adakah yang mau didiskusikan? Silakan. Atau bagaimana? Siapa nih? Bukan, Mega Aulia Prima nih. Oh ya, Mega Aulia Prama. Gimana itu terkait tentang pembangunan Aceh? Bagaimana? Artinya, tapi sudah merasakan bagaimana dampak pembangunan di wilayah Aceh? Dampaknya udah pakai seperti Pak? Program Pak Gubernur itu Pak, yang seperti BPJS Pak. Ya, JKA ya. JKA ya. Nah, itu juga bagian dari program pemerintahan Aceh ya, untuk masyarakat Aceh. Adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Aceh, itu ya. Baik, ada yang lain? Ada yang lain yang mau? Kamu gimana? Ya, silakan. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi di tahun 2016 itu kan ada organisasi internasional UNDP, organisasi yang bergerak di bidang pembangunan. Memang dia bersidang itu, terus dirilisnya itu dia merilis sebuah program yang namanya SDG, Sustainable Development Goal, yang ada 17. Inti dari ke-17-nya itu adalah memenuhi kebutuhan primer masyarakat global ataupun mensupport pemenuhan kebutuhan primer masyarakat global. Di poin keempatnya itu ada quality education Pak. Jadi kita bicara soal bidang pendidikannya Pak. Iya, pendidikannya. Kita ambil contoh misalnya ada sebuah organisasi di bidang pendidikan, untuk membuat sebuah quality education-nya itu dia nggak sanggup Pak. Jadi dia lebih mementingkan kebutuhan sekunder daripada primer Pak. Sedangkan kalau di organisasi internasional yang aja, orang itu lebih ke pemenuhan kebutuhan primernya dulu daripada sekunder Pak. Jadi gimana pendapat Bapak soal hal tersebut Pak? Ya, ini pendapat ya. Ya, saya kira ini secara lebih pribadi, tapi pendapat ya. Artinya lebih memprioritaskan kebutuhan sekunder daripada kebutuhan primer. Ya. Itu di bidang apa? Bidang? Secara general aja Pak. Secara general aja ya. Ya, baik. Tapi kan kalau tidak salah, ini kan kita kembalikan kepada piramida kehidupan. Ya, piramida kehidupan ya.
Piramida kehidupan. Nah, yang pertama pasti ya punya kebutuhan primer. Yang kedua sekunder. Yang ketiga tersier gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kita sudah tahu paradigma kehidupan apa yang menjadi prioritas utama, ya kan? Kita tidak akan memprioritaskan hal yang kedua. Apalagi primer itu kan menyangkut sandang pangan, ya kan? Kemudian kan sekunder itu kan kebutuhan pelengkap, ya. Ya, kemudian begitu juga dengan tersier, kebutuhan tambahan. Tuh. Memang kalau kita lihat artinya terkadang negara berkembang itu tidak bisa mensejajarkan dirinya dengan negara maju. Terkadang negara maju itu ya memang indeks pendapatan per kapitanya itu sudah lebih tinggi sehingga mereka juga mempunyai taraf kehidupan yang meningkat. Nggak bisa juga menjadi pedoman daripada warga yang berada di dalam sebuah negara berkembang gitu. Intinya adalah, saya ingat kali sebuah filsafat mengatakan untuk membangun sebuah negara yang maju itu minimal kita mencintai produk lokal atau produk dalam negeri, ya, biar ada pemasukan untuk negara kita gitu. Kadang yang lebih anehnya lagi, pakaian baru di negeri kita ini sudah tidak laku gara-gara kurang laku ya, gara-gara ada impor pakaian bekas gitu. Ya, itu sulit sekali saya kira pemerintah mengambil kebijakan itu. Kalau diambil kebijakan, bagaimana dengan pedagang-pedagang yang menjual pakaian bekas? Ya, saya kira tapi pemerintah sudah mempunyai data yang real sehingga mereka itu menegaskan sebuah kebijakan agar menumpas impor pakaian bekas untuk menumbuhkan produk produksi tekstil di dalam negeri ya. Oke, seperti itulah kira-kira gambarannya. Ada yang gimana saudara Saryandi? Kira-kira seperti itulah gambarannya kalau kita buka secara general ya. Tapi kalau kita lihat kalau kebutuhan manusia itu tidak hanya cukup dengan kebutuhan sandang pangan ya, tapi manusia itu juga butuh membutuhkan kebutuhan sosial. Setiap manusia yang normal itu dia akan butuh beradaptasi dan berinteraksi. Dan setiap manusia itu butuh penghargaan. Jadi ketika nanti kalian bekerja ataupun ketika nanti kalian seketika kalian jadi bos besar, punya bawahan, maka hargailah bawahan. Sesimpel aja, cukup dia dipuji aja. Karena seketika kita menyampaikan pujian itu, dia udah merasa bangga dan tercukupilah kebutuhan sosial, yaitu setiap manusia membutuhkan kebutuhan apresiasi. Oke, sekiranya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan atau didiskusikan. Bagaimana ya? Paham? Kira-kira paham nggak apa yang dari yang saya sampaikan barusan? Paham ya? Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di minggu depan untuk membahas materi berikutnya. Untuk itu, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang saya transformasikan dapat saudara serap dan dapat saudara kembangkan lagi ya untuk di rumah. Saya kira demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.